Selamat pagi. Keren-keren semua hari ini. Ada yang care share angpaunya sama saya? Semuanya soalnya pada pakai baju apa sih, baju Chinese gitu kan. Ngomongnya gimana? Xinyan Kuaile ya. Xinyan Kuaile, I don't know how to pronounce it. But anyway, happy New Year buat semuanya. Saya juga pakai merah karena saya menghormati yang lain juga pakai merah. Alright, saya masih nervous aja loh. Saya bilang tadi mau ke Pinggun lagi pertama kali datang. Heran tiap kali saya mau khotbah, nervous melulu, tau gak? Sampai dia doain saya di pojok sana, kok Billy doain saya di atas sana. Nervous, tapi gak apa-apa biar saya bergantung sama Tuhan kalau saya nervous kan. Subtema yang dikasih ke saya hari ini itu Walk in Harmony. Ya, nah kita mau belajar tentang hal itu. Saya udah siapin ini dari bulan Desember sebetulnya 2 bulan yang lalu. Nah mari kita buka pembicaraan kita hari ini dengan membaca Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan banyak buka beberapa ayat hari ini. Hopefully saudara bisa sabar dengan saya. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Udah dapat? Kalau udah dapat saya baca ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sekali lagi saya baca ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, Efesus 4 itu pasal yang mungkin kita udah baca dalam lebih dari 1 tahun belakangan ini. Kita banyak belajar, kita banyak baca tentang Fivefold Ministries. Sejak dari Kowing datang September 2013 kalau nggak salah. Sampai hari ini diskusi kita masih berkisar sekitar Efesus pasalnya yang keempat. Ya, jadi waktu saya terima subtema ini saya pikir Tuhan, saya buka lagi Efesus pasal yang 4. Dan menarik sekali ternyata perikop ini ditutup dengan kalimat membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau saudara baca ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh, maksudnya seluruh tubuh itu menerima pertumbuhannya dari kepala. Kita udah banyak dengar bahwa kita harus connect sama kepala supaya kita bisa tumbuh. Tapi kalimat terakhirnya menarik sekali ditutup dengan kata membangun dirinya dalam kasih. Nah kenapa kasih? Saya bertanya sama Tuhan, why Lord? Kenapa kasih? Kenapa enggak iman misalnya? Ya kan? Kenapa enggak kekudusan, kesucian? Kenapa yang Tuhan kasih, yang Tuhan beri buat kita di kalimat terakhirnya membangun dirinya dalam kasih? Saya bertanya sama Tuhan dan Tuhan bukakan buat saya. Kita baca Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-29. Markus pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-29. Judul perikopnya aja udah kelihatan. Hukum yang terutama, right? Saya baca ya, udah dapat semuanya. Ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Right? Judul perikopnya udah bilang bahwa ini adalah hukum yang terutama. Di alam semesta ini Tuhan sudah menetapkan ketentuan hukum buat kita. Dan hukum yang utama yang Tuhan bilang di Markus 12 ayatnya yang ke-29 bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Enggak ada hukum lain yang ada di atas hukum ini. Jadi Tuhan udah menetapkan di alam semesta ini bahwa semua hukum yang lain prioritasnya ada di bawah kedua hukum ini. Jadi
Kalau hukum yang terutama adalah kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kira-kira dosa yang paling utama apa? Kalau hukum yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dosa yang paling utama menurut saudara apa? Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Wow, saya begitu dapat ini, kita biasanya kalau kita bicara dosa yang utama, kita punya hal-hal lain di luar yang ini. Tapi Tuhan punya standar yang lain. Tuhan bilang bahwa inilah hukum yang paling utama. Kalau gitu dosa yang paling utama itu kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan kita tidak mengasihi sesama. Sari dari seluruh kata-kata Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau saudara peres Alkitab saudara, yang keluar cuma satu, kasih. Right? Semua intisari dari kata-kata Tuhan itu kasih. Alkitab kita itu kasih. Allah adalah kasih. Allah kita, Allah yang besar itu dikurangi kasih, udah bukan Allah lagi. Saudara belajar tentang matematika mungkin lagi sekolah kan. Kalau A sama dengan 1, maka kalau A dikurangi 1 sama dengan 0. Karena A adalah 1. Betul kan? Nah kalau Allah adalah kasih, waktu Allah dikurangi kasih, udah bukan Allah lagi. Alkitab kita kalau dikurangi kasih, udah bukan kitab suci lagi. Nah hidup kekristenan kita tanpa kasih, kita udah bukan Kristen lagi. Jadi perkara kasih adalah perkara yang inti buat Tuhan. Nah lucu sekali, kalau kasih merupakan hal yang esensi buat Tuhan, hal yang penting buat Tuhan, harusnya itu jadi hal yang esensi juga buat kita. Betul? Setuju? Kalau Allah sudah menetapkan bahwa kasih adalah hal yang paling esensi buat Tuhan, hal yang paling mendasar buat Tuhan, harusnya kasih juga jadi hal yang esensi buat kita. Betul kan? Mana yang lebih esensi? Kalung apa leher? Mana yang lebih esensi? Kalung apa leher? Kalung. Saya ngomong kalung soalnya saya sama si Marli lagi bulan Desember cari kado buat farewell bosnya gitu. Widih. Itu kita datang ke mungkin ada 5 tempat dan setiap tempat kita datengin at least 3 kali. Enggak gampang loh. Nyari kalung ternyata dari mulai kalung yang pendennya kecil sampai yang segede donat itu ada saya lihat. Ya, nah itu kan aksesoris. Ya kan? Kalung itu aksesoris, leher itu esensi. Aksesoris bisa ganti. Saudara boleh ganti kalung, tapi enggak ada saudara yang ganti leher, Pan. Ada gitu hari ini mau model leher kayak dolphin, enggak ada. Leher itu esensi, kalung itu aksesoris. Nah kalung bisa ganti, aksesoris bisa berganti, tapi hal yang esensi nggak bisa diganti saudara. Setuju dengan saya? Ya kan, hal yang esensi nggak bisa diganti. Dan menurut Tuhan yang esensi itu adalah kasih. Herannya, gereja di akhir zaman ini ribut untuk hal yang aksesori, nggak ribut untuk hal yang esensi. Kita ribut soal struktur, kita ribut soal program, kita ribut soal acara, setting ini, setting itu, ya kan? Kita ribut untuk hal-hal yang gitu. Tapi kita nggak ribut kalau kasih nggak ada. Kalau kasih hilang dari kita nggak ribut loh. Harusnya yang bikin kita nggak bisa tidur tiap hari itu kalau kasih hilang dari gereja. Kalau kasih hilang dari persekutuan kita. Kalau kasih hilang dari komunitas kita. Kalau kasih hilang dari sel grup kita. Kalau kasih hilang di keluarga kita. Nah itu harusnya kita nggak bisa tidur. Tapi perjuangan kita hari-hari ini perjuangannya bukan tentang hal yang esensi. Nah mungkin kita harus berubah hari ini. Kita harus change paradigm kita. Karena iblis tuh paling pinter. Dia akan taruh di depan saudara hal-hal yang kelihatannya baik. Supaya hal-hal yang terbaik itu nggak sampai ke saudara. Kadang-kadang hal yang baik itu jelek loh. Karena itu akan membuat kita distracted. Akan membuat kita nggak fokus untuk hal-hal yang sebenarnya Tuhan kasih yang paling baik buat kita. Nah menurut Tuhan yang paling baik itu adalah kasih. Ya kan? Allah adalah kasih. Nah saya adalah orang. Saudara nggak setuju kalau saya adalah orang? Saya adalah orang, ya kan? Anak saya orang.
Ada yang berani ngomong anak saya monyet? Saya adalah orang, anak saya orang. Kalau Allah adalah kasih, harusnya kita anak-anak Tuhan adalah kasih. Saudara yang ngomong bukan saya. Ya kan? Nah, ternyata kasih itu punya peringkat yang paling tinggi dalam kerajaan Tuhan. Saya suka menyebut kasih itu sebagai kingdom value, ya. Itu value yang abadi gitu. Itu yang Tuhan udah taruh. Nah, Allah menempatkan kasih itu sebagai hal yang utama, ya. Nah, kita buka. Saya kasih dua bukti aja buat saudara. Kita buka 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Saya baca dari ayat yang pertama. Supaya saudara nyantol. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, kita tahu bahwa perikop ini bicara tentang kasih. Nah, kalau saudara udah dapat, saya baca. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, gak pelit, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, right? Tuhan bilang, selama ini kita ngomong tentang fivefold kan, kita berusaha untuk bisa mengasah gift-nya kita di bidang-bidang yang memang kita kuat di situ kan. Nah, kalau saudara kuat di prophetic, saudara boleh jago prophetic. Anda kuat sebagai penginjil, saudara kuat sebagai penginjil, that's okay. Tapi firman Tuhan bilang semuanya itu tanpa kasih nothing. Jadi pelayanan saudara harusnya dibangun berdasarkan kasih. Saya bukannya bilang bahwa apa yang kita bicarain selama 1 tahun terakhir ini tentang fivefold ministries, living one another, itu jelek. No. Itu semua bagus. Tapi tanpa kasih, nothing. Tuhan bilang gak ada faedahnya sama sekali at all. Sedikit pun gak ada faedahnya. Tanpa kasih loh. Wah, saya begitu baca sini nyantol buat saya Efesus 4 ayat 16. Betul bahwa tubuh, waktu kita membangun tubuh, karena semua fivefold yang dikasih itu kan buat membangun jemaat, buat membangun tubuh Kristus kan. Itu kita harus membangunnya dalam kasih. Kalau kita nggak membangun dalam kasih, buat Tuhan tuh nothing. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Nggak ada gunanya, Tuhan bilang. Apa yang kita, ngeri banget. Kalau kita udah melakukan apa yang udah kita lakukan selama bertahun-tahun, kita mengira pelayanan kita udah bagus di depan Tuhan, kita udah korban banyak, iya kan? Kita udah belajar banyak, kita udah kasih semuanya buat Tuhan. Tapi tanpa kasih, nothing Tuhan bilang. Jadi kita perlu tambah kasih. Nah yang lain, semuanya itu yang udah kita lakukan, kalau ditambah kasih, itu powerful. Nah itu saya belajar banyak. Karena waktu Kowing lihat itunya kita, profilnya kita juga dia kaget. Wah, dia bilang kurang kasih lu. Jadi waktu saya siapin ini, saya gerah banget. Karena saya dibentuk waktu saya persiapin khotbah ini. Karena itu jadi berkat buat saya. Nggak enak ngomongin ini karena seolah-olah saya lagi membicarakan diri saya sendiri. Firman itu tuh buat diri saya sendiri. Ya, jadi bangunlah semuanya itu dalam kasih. Nah, kita buka lagi di Wahyu 2 Wahyu 2 ayatnya yang kedua dan sampai kelima. Ada satu bukti lagi yang saya mau kasih lihat buat saudara bahwa kasih itu memang yang paling utama buat Tuhan. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Udah dapat? Saya baca ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Hebat kan? Ada rasul palsu bisa tahu loh. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, rajin banget.
kerja buat Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, bla 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 sampai terakhir. Right? Tuhan bilang, right? Wahyu 2 waktu saya lagi baca-baca buka gitu, Wahyu 2, jadi waktu Yohanes terima pewahyuan dari Tuhan, Tuhan bilang suruh tulis surat ke 7 jemaat. Nah yang pertama itu Efesus. Wahyu 2 tuh bicara tentang Efesus. Efesus tuh ternyata jago untuk melakukan hal-hal yang begituan tuh jago. Ya kalau kita lihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Itu jago. Tapi Tuhan bilang aku mencela engkau. Sampai Tuhan bilang engkau tuh udah jatuh dalam banget jatuhnya. Bertobat dan lakukanlah lagi apa yang mula-mula engkau lakukan. Kasih itu mendapat peringkat utama di depan Tuhan. Sampai Tuhan bilang begitu loh untuk orang-orang yang kita harus koreksi diri kita. Pelayanan kita, apa pelayanan kita dibangun di atas dasar kasih? Itu harus jadi pertanyaan buat kita. Jangan sampai ternyata begitu kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang nothing. Apa yang udah kita lakukan karena kita nggak membangun di dalam kasih. Ya. Nah penting sekali ternyata kasih. Nah itu tadi baru pembukaannya. Nah sekarang baru khotbahnya. Pembukaannya udah 15 menit, tadi 25 menit. Sekarang khotbahnya, right? Kalau saudara suka judul khotbah saya hari ini judulnya The Consequences of Unforgiving Spirit. Ya, konsekuensi dari roh yang nggak bisa mengampuni, nggak bisa memaafkan. Ini bicara terus ke saya dalam 2 bulan terakhir ini. Jadi ada I don't know, mungkin ada beberapa di antara saudara yang perlu mungkin, saya harap ini jadi berkat buat saudara. Tapi judul khotbah saya hari ini itu The Consequences of Unforgiving Spirit. Konsekuensinya kalau saudara enggak mengampuni. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang jarang sekali saya dengar kita omongin. Di dalam perjanjian lama. Karena tokoh ini tuh berakhir dengan akhir hidupnya tuh enggak enak gitu. Tapi kita belajar hari ini. Ada yang pernah dengar nama Ahitofel? Ada yang pernah dengar nama Ahitofel? Di perjanjian lama, Ahitofel. Ci Inge pernah dengar. Ya saya juga baru sekali dengar tentang Ahitofel ya. Jarang sekali disebut. Bukannya Ahitofel namanya. Ya. Nah kita buka di 1 Tawarikh pasal yang ke-27 ayat yang ke-30, 1 Tawarikh 27 ayat 33. Nah siapa Ahitofel ini? 1 Tawarikh pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-33. Saya baca ya. Ini bicara tentang Daud. Kalau saudara baca, lihat perikopnya dari yang paling utama, 1 Tawarikh 27 itu para pembesarnya Daud, pegawai-pegawainya Daud. Ya, disebut di ayat 33, Ahitofel adalah penasihat raja. Jadi Ahitofel itu penasihatnya Raja Daud. Kalau saudara baca di Mazmur 55 dan Mazmur yang ke-41 itu Daud itu ngarang lagu tentang Ahitofel. Itu orang yang makan sehidangan sama Daud. Mereka tuh deket banget, teman dekat. Makan sama-sama tiap hari di istana, satu meja sama Daud. Nah itu Ahitofel ya. Kita buka lagi. 2 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-23. Siapa Ahitofel? 2 Samuel 16 ayat ke-23. Saya baca ya. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Jadi Ahitofel bukan cuma penasehat raja aja. Setiap nasihat Ahitofel itu dianggap sama Daud dan sama Absalom waktu itu sebagai nasihat seperti nasihat dari Tuhan. Saking dia talentednya, saking dia dipakai Tuhan, sampai nasihatnya dia tuh dianggap seperti nasihat dari Tuhan loh. Segitu hebatnya Ahitofel. Segitu hebatnya orang ini buat Daud. Cuma satu penasehat Daud, Ahitofel, that's it, nggak ada orang lain. Ya. Nah kita buka coba sekali lagi. Di 2 Samuel 11 ayatnya yang ketiga. 2 Samuel 11 ayatnya yang ketiga. Udah dapat? 2 Samuel 11 ayatnya yang ketiga. Saya bacain ya.
Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Nah kita tahu cerita ini kan, bahwa Daud mengambil Batsheba jadi istrinya, ya kan. Nah Batsheba itu anaknya Eliam. Nah kita mau tahu siapa Eliam. Saudara kita buka di 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-34. Semua ceritanya di dalam 2 Samuel. 2 Samuel 23 ayatnya ke-34. Itu perikop itu ngomong tentang pahlawan-pahlawannya Daud. Saya baca ya. Ayat yang ke-34. Elifelet anak Ahasbai orang Maka. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Nah di 2 Samuel 11 ayat yang ketiga dibilang bahwa Batsheba itu anaknya Eliam. Eliam itu anaknya Ahitofel. Nah kira-kira saudara bisa tebak cerita saya mau kemana mengarahnya kan. Ya, Ahitofel itu penasihatnya Daud. Teman dekatnya Daud. Makan sehari-hari bareng sama Daud. Anaknya Ahitofel itu namanya Eliam. Dia termasuk dari ke-30 pahlawannya Daud. Jadi yang tiap hari perang jenderal-jenderalnya Daud itu Eliam. Suaminya Batsheba namanya Uria. Uria itu anak mantunya Eliam. Sama, dia juga ada di 30 pahlawan Daud. Jadi dari papa, anak, cucu mantu. Semuanya melayani Daud. Orang-orang yang dekat sama Daud. Tapi Batsheba diambil secara paksa loh sama Daud. Waktu 2 Samuel 11 ayat 3 bilang Batsheba mau diambil sama Daud. Itu orang-orangnya Daud udah ingetin Daud. Batsheba tuh anaknya Eliam loh. Eliam tuh pahlawannya Daud. Daud tahu bahwa Eliam adalah pahlawan Daud dan dia tahu bahwa Batsheba adalah cucunya Ahitofel. Tapi dia ambil juga loh. Nah coba kita berhenti di sini. Kalau saudara jadi Ahitofel, apa perasaan saudara sama Daud? Cucunya diambil secara paksa sama Daud. Ya kan ditidurin sama Daud kan. Di 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Uria cucu mantunya dibunuh sama Daud dengan cara kayak mafia. Ingat kan? Dia kan perintah Yoab kan. Serang tempat ini, waktu kamu maju kamu mundur. Biar Uria ada di depan. Uria mati loh. Karena itu sakit hati nggak coba? Kalau kita jadi Ahitofel, sakit hati nggak kita digituin? Sama teman baik kita loh. Daud itu teman baiknya Ahitofel. Makan sehidangan bersama-sama dengan Daud. Ahitofel punya 1001 macam alasan untuk dia benci Daud. Tapi saya percaya Tuhan tuh fair, Tuhan tuh adil. Mungkin kita lihat ya, kenapa Ahitofel ceritanya, di akhir ceritanya dia bunuh diri. Jadi waktu Absalom memberontak, dia berpihak kepada Absalom. Ya, nah mungkin karena hatrednya dia, karena dia bencinya sama Daud dan dia nggak beresin. Saya percaya Daud minta maaf kok sama Ahitofel. Saya percaya Daud ampuni ya, karena kalau kita lihat, kalau nggak salah di Mazmur 51 disebut di situ bahwa Daud ada lagu yang selidiki, saya lupa lagunya. Ada satu lagu yang cerita tentang Daud minta ampun setelah dia mengawini Batsheba. Saya percaya dia minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni Daud. Ahitofel nggak mengampuni Daud. Nah itu bahaya saudara. Kalau kita nggak mengampuni orang, itu bahaya bang. Itu kayak bom waktu. Begitu ada kesempatan, kita tuh buta. Kita tuh bisa berpihak ke arah yang salah dan kita bisa melakukan hal yang salah. Mungkin kita ngerasa Tuhan gak adil banget ya. Daud yang bikin salah kok Ahitofel yang matinya bunuh diri. Ahitofel gak mau mengampuni. Ahitofel gak mau membereskan apa dengkinya sama Daud. Dia gak ngomong, kalau kita baca cerita panjangnya seterusnya itu dia gak melakukan pemberesan apa-apa loh sama Daud. Begitu Absalom memberontak mengadakan persepakatan gelap ke Daud di 2 Samuel 15, itu langsung Ahitofel berpihak sama Absalom. Itu Daud takutnya setengah mati loh. Dia kan sampai keluar, Daud kan sampai keluar, sampai teman raja namanya Husai, Daud itu temenin Daud tuh kasih tahu. Takut Daud waktu itu. Karena kita tahu kan tadi kita udah baca bahwa nasihat Ahitofel tuh sama seperti nasihat yang datang dari Tuhan. Bijaksana sekali orang yang dipakai Tuhan. Tapi kalau dia nyimpen dendam itu bahaya saudara. Nah
Coba kita koreksi hari ini. Ini kan mungkin this is a good day gitu buat kita kan. Ini family day buat kita. Ini Sinja buat kita. Ada gak orang yang kita benci banget gitu? Kita punya alasan loh. Alasannya valid lagi. Ahitofel punya alasan yang valid untuk dia membenci Daud. Cucunya dikawinin secara paksa. Cucu mantunya dibunuh. Cicitnya kan akhirnya mati kan. Karena bayi yang dikandung Batsheba akhirnya mati kan. Tapi Tuhan mau kita melakukan hal yang lain. Tuhan mau kita mengasihi. Wah, susah. Enggak gampang. Enggak gampang. Saya seperti Korik pernah ngomong kayaknya waktu itu saya dengar Korik ngomong. Saya mungkin setipe, rada-rada mirip sama dia. Sumbunya pendek. Gampang marah kita. Nah tapi kita belajar. Sekali lagi saya ngomong kan. Firman Tuhan ini tuh buat saya jadi berkat ngajar saya banyak gitu. Nah ya Ahitofel nggak beresin. Sayang. Orang yang akhirnya Imam Yoyada jadi penggantinya Ahitofel kan. Sayang gitu cerita orang yang begitu dipakai Tuhan, begitu dekat sama raja. Yes, Daud bikin salah betul. Tapi kalau Ahitofel mengampuni, cerita akhirnya mungkin gak seperti kayak gitu. Sayang saudara. Apa yang kita lakukan tanpa kasih sekali lagi jadi nol. Ya kan? Apa yang kita lakukan harusnya punya kasih di dalamnya. Ya, nah saya mau kasih ke saudara, saya mau kasih tahu saudara ada 3 hal yang kita harus ingat supaya kita bisa rilis kasih itu buat anybody yang konteks sama kita. Ya, karena gini loh, kita kan dibilang, nah like or dislike, suka atau nggak suka, kita kan semua ini related. Karena Tuhan Yesus sudah mati lebih dari 2000 tahun yang lalu buat kita we are all family here. Ya. Jelek-jelek gini saya saudaranya saudara loh. Sorry, nothing we can do about it. Udah done. Kita nih saudara, kita nih family. Ya. Nah, family kita kan belajar, lagi kayak Edi datang kan, bahwa kita akan saling membangun, ya, right? Kita akan hidup one another lifestyle. Kita membangun, mendoakan, menguatkan. Tapi jangan lupa, kita juga akan saling irritate satu sama lain. That's family, betul? Ya. Iya kan, kalau kita sama family kan kita saling menjengkelkan satu sama lain. Coba kalau nggak percaya, lihat samping saudara. Menjengkelkankah mukanya? Iya kan? Nah kita perlu kasih dalam family ini. Family kita yang secara blood atau family kita dalam, kita family kok. Saya family saudara. Saudara family saya, suka nggak suka, jelek-jelek, ya kita family. Udah nggak ada yang kita bisa bikin anyway. Udah jadi family, Tuhan udah mati buat kita. Kalau kita terima Tuhan ya sepaket lah kita dapat semuanya dari Tuhan. Ya, nah ada 3 hal yang saya mau buka buat saudara yang akan membantu kita untuk mengerti bahwa kita sebetulnya bisa loh mengasihi. Ya, kita baca Roma pasal yang kelima ayatnya yang kelima. Ini kok susah banget. Roma pasal yang kelima ayatnya yang kelima. Oke. Udah dapat? Roma 5 ayatnya yang kelima. Saya baca ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi saya baca ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya mau tanya. Saya nggak menjebak. Saya nggak bikin saudara kelihatan silly. No, siapa yang udah percaya Tuhan? Di sini. Ya saya percaya hampir semuanya percaya Tuhan lah. Saudara percaya bahwa saudara punya Roh Kudus? Percaya? Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Good. Siapa yang percaya bahwa saudara punya kasih dalam hati saudara? Percaya? Nah, pertanyaan saya yang berikut. Apakah saudara yakin bahwa kasih yang ada di dalam saudara itu sudah sempurna? Oke, sekali lagi pertanyaan yang terakhir. Apakah saudara yakin bahwa kasih yang ada dalam saudara itu sudah full, sempurna? Belum. Oke. Nah, saudara pikir waktu Tuhan kasih ke saudara, Tuhan tuh iprit, pedit, bedit. Tuhan kasih seiprit sedikit. Kira-kira Tuhan kasih gitu sama saudara?
No. Enggak. Kalau saya waktu masuk ruangan ini, sebau-baunya, sama parfumnya, sama tek-tek bengeknya, itu masuk bareng saya. Ya kan? Enggak dong, kan enggak mungkin saya masuk ke sini parfumnya ketinggalan di tempat parkir. Pan enggak. Sama bau-baunya ini ya ikut sama saya masuk ke ruangan ini. Ya, setuju? Waktu saudara terima Roh Kudus, semuanya ikut masuk sepaket ke dalam saudara. Ya, kata dicurahkan di dalam Roma pasal yang kelima ayat kelima yang baru kita baca, itu dalam bahasa aslinya disebut ekeo. Saya nggak tahu ngomongnya gimana, Michael mungkin lebih tahu. Itu Eko, Kilo, Charlie, Hotel, Eko, Oscar, ekeo. Ya, ekeo itu kalau lihat itu artinya to pour out, to gush out. Jadi diberikan dalam waktu yang singkat dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita dan kita terima Roh Kudus, semuanya udah masuk dalam diri kita. Full, complete. Kasih yang saudara punya itu tuh udah perfect, sempurna. Saya pinjam khotbahnya Pastor Joe tanggal 18 Januari yang lalu. Ya kan? Bahwa yang namanya kasih itu tuh love is a choice, itu tuh pilihan. Karena waktu saudara minta kasih kepada Tuhan, yang Tuhan kasih itu bukannya kasih. Karena kasihnya udah punya. Yang Tuhan kasih kesempatan untuk mengasihi. Nah, jadi waktu saudara minta kasih ke Tuhan, yang Tuhan kasih bukannya kasih. Karena saudara udah punya kasihnya, sempurna. Yang Tuhan kasih itu kesempatan untuk mengasihi. Nah, jadi kalau saudara lagi berdoa tentang kasih, akan bertemulah saudara dengan orang-orang yang akan menjengkelkan saudara. Jadi hati-hati kalau berdoa. Ya, kalau saudara minta kasih dari Tuhan, yang Tuhan akan kasih itu opportunity kepada saudara untuk mengasihi. Saya suka filmnya Evan Almighty. Ada yang baca, ada yang film anak-anak sih, Evan Almighty. Dia cerita tentang satu politician yang tahu-tahu dapat suara dari Tuhan, suruh ngebangun itu Bahtera Nuh, suruh ngebangun. Wah, udah cukur jenggotnya, tumbuh lagi. Akhirnya dia udah give up, dia nyerah sama Tuhan. Nah, bininya sama anak-anaknya kan nggak tahu tentang hal itu, yang dapat firman itu kan dia sendiri gitu, dari Tuhan langsung gitu. Nah, akhirnya istrinya itu meninggalkan dia ceritanya. Udah kesal, udah keki istrinya, ini orang gak berubah-berubah kayaknya, kan aneh gitu cerita tentang bangun Bahtera Nuh di zaman yang modern gini. Jadi ditinggalin sama istrinya, sama anak-anaknya. On the way si istrinya pulang ke rumah orang tuanya, di tengah jalan dia breakfast. Ya, dia breakfast, Sunset Grill lah atau apa gitu, berhenti breakfast di situ. Nah pas lagi berhenti, Tuhan menampakkan diri sama istrinya dalam bentuk waitress. Itu Morgan Freeman ceritanya. Morgan Freeman jadi Tuhannya, dan si istrinya ini si Lauren Graham ini dia tanya gitu. Oh, kan dia tanya si Morgan Freeman tanya ke istrinya ini gitu. Kenapa kok muka lu kusut banget gitu. Dia bilang iya gitu. Dia cerita suaminya gini. Terus dia tanya gitu si istrinya ke Tuhan. Pernah dengar cerita tentang Nuh? Oh ya, kata Tuhannya si Morgan Freeman ini. Interesting story kata dia, menarik sekali gitu. Terus dia bilang si suaminya ini, si istrinya ini bilang gitu, nanya ke Tuhan. Suami saya tuh bilang bahwa dia disuruh bangun Bahtera Nuh sama Tuhan. What do you think? Kata dia. Dia tanya ke Tuhan. Nah, saya suka jawabannya Morgan Freeman. Dia bilang, sounds like opportunity. Ya kan? Seperti opportunity, ya. Suami ini, si istri ini diberikan kesempatan untuk mengasihi suaminya. Ya kan? Nah dia cerita, dia go on gitu, dialognya go on. Nah dia bilang, Tuhan cerita, kalau engkau minta kesabaran dari Tuhan, mana yang Tuhan kasih? Yang Tuhan akan kasih itu kesabaran atau kesempatan untuk menjadi sabar. Dia bilang kalau kita minta tuh ke Tuhan kasih, mana yang akan Tuhan kasih? Kasihnya atau kesempatan untuk mengasihi? Wah, saya begitu udah lama nonton film itu. Wah iya benar Tuhan. Setiap kali, percaya dah. Coba hari ini kalau gak percaya saudara berdoa untuk belajar mengasihi. Ntar ketemu ada orang-orang yang menjengkelkan saudara. Untuk saudara bisa praktek tentang kasih, karena saudara punya kasihnya. Pastor Joe sekali lagi begitu kasih lihat slide itu, aduh saya amenin tuh tanggal 18 Januari.
Love is a choice. Perjuangan kita untuk mengasihi bukan masalahnya kita punya apa enggak kasih. Mau enggak kita mengasihi? Itu pertanyaannya buat saudara. Itu pertanyaan yang betul buat kita. Mau enggak kita mengasihi? Kalau kita mau, kita punya. Kita bisa mengasihi. Ahitofel bisa mengasihi sebetulnya, bisa mengampuni Daud. Tapi dia memutuskan untuk enggak mengampuni Daud. Dan akhirnya itu jadi bumerang buat dia. Dan akhirnya dia mati dengan cara yang mengenaskan. Kita tuh punya kasih loh saudara. Kita nih punya potensi mengasihi yang gak ada batasnya. Karena waktu Tuhan kita terima sebagai juru selamat, sepaket-paketnya, sekasih-kasihnya masuk sama kita. Punya full, komplit, sempurna udah. Cuma masalahnya kita mau rilis gak kasih itu ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, ke keluarga kita. Mau gak kita rilis kasih itu? Jadi perjuangannya itu punya apa, bukannya punya atau enggak. Mau apa enggak kita mengasihi? Kalau saudara mau, saudara bisa. Saudara punya kapasitas untuk mengasihi. Kecuali orang-orang di luar sana yang gak kenal Kristus. Mereka bisa mungkin mengasihi, tapi dengan kekuatan sendiri ada limitnya. Kita gak ada limitnya mengasihi. Karena kita punya yang sempurna dari Tuhan. Waktu Tuhan, itu kan kita terus komunikasi terus sama Tuhan. Fresh terus kasihnya dari Tuhan setiap pagi buat kita. Kita mampu loh untuk mengasihi. Susah. Soalnya daging ini kadang-kadang gak menuruti apa yang roh ngomong. Tapi bisa. Kenapa gak bisa? Bisa kita punya. Kalau saudara punya duit 10 ribu, saudara mau kasih buat saya bisa gak? Bisa. Rela gak? Itu problemnya. Nah, jadi kalau saudara pulang punya 10 ribu, kasihlah sama saya. Right? Iya kan? Punya kok. Bisa. Mampu. Tinggal masalahnya mau gak mengasihi? Nah memang ada kadarnya yang berbeda-beda. Iya kan? Kita akan belajar tiap, kalau ada yang pernah ikut Grow sama John Halim dulu, udah lama banget Grow. Itu ada satu materi yang dia bilang temptation kalau gak salah. Temptation. Nah di Alkitab kata pencobaan temptation itu punya arti 3. Yang pertama itu pencobaan benar-benar dari iblis. Cara kita ngatasinya ya kita harus doa, tengkinglah dalam nama Yesus, dia akan keluar. Hal yang kedua disiplin. Waktu kita kena disiplin Tuhan karena kita berbuat salah, ya kita disiplin anak kita dong supaya dia jangan gak gitu lagi kan. Kita harus go through itu, mau ditengking sampai bego juga gak akan keluar pencobaannya. Kita harus go through itu, kita harus lalui itu karena itu yang membuat kita jadi betul di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga ujian. Semua dari kita kan perlu ujian kalau mau naik kelas. Kalau ada saudara yang gak pernah diuji sama Tuhan sekian puluh tahun, bertanyalah sama Tuhan karena saudara lagi gak naik kelas. Perlu naik kelas, perlu ujian. Iya kan? Kita udah belajar sekian lama masih nggak ada ujiannya sih, sayang dong. Kita kan mau naik kelas, kita perlu ujian. Nah iya kan? Waktu kasih juga gitu. Jadi ada gradasinya gitu. Mungkin hari ini kita cuma ditabok orang, ya maafin lah. Ya kan? Besok-besok mobil ditabrak lah sama orang mungkin kan. Ya ada gradasinya. Kita akan ujian di hal-hal tersebut gitu yang membuat kita jadi makin grow di depan Tuhan. Ya, jadi kasih itu saudara punya. Cuman masalahnya tinggal saudara berani mengasihi apa enggak. Dan kadang-kadang emang berat. Ada harga diri di situ ya kan. Kita bisa aja berdalih kayak Ahitofel. Gue kan sebenarnya victim. Wah gue kan sebenarnya korban nih. Gue berhak dong untuk sakit hati. Tapi enggak loh. Tuhan memang minta kita untuk mengasihi. Ya. Nah hal yang kedua. Cara kepanjangan di situ lagi. Hal yang kedua. Kejadian 2 pasalnya. Mati ini. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang kedua. Ya ingat yang pertama jadi ya. Saudara tuh mampu mengasihi karena saudara punya kasih itu. Jangan bilang bahwa saudara gak bisa mengasihi. Susah Tuhan. Sakit hati banget gue. Ya Tuhan juga tahu. Tapi kita punya. Sempurna kasihnya yang dalam kita. Tinggal saudara rilis aja. Nah hal yang kedua. Saya baca ya. Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Dan menempatkannya dalam taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi saya baca ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Dan menempatkannya dalam taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan yang dipakai di sini itu bahasa Inggrisnya to cultivate. To cultivate ya. Nah to cultivate itu mengeluarkan yang terbaik dari apa yang ada di sekeliling kita.
Ya, to cultivate, mengolah, mengeluarkan apa yang paling baik yang ada di sekeliling kita. Sejak kita diciptakan sama Tuhan, Tuhan gak pernah menciptakan kita finish product. Sekali lagi saya mau bilang, sejak Tuhan menciptakan manusia, manusia gak diciptakan sebagai finish product. Percaya? Tiap hari kita masih perlu berubah untuk menjadi seperti Kristus. Gak finish product loh. Kita perlu mengerjakan itu. Kita perlu mengerjakan itu. Jadi waktu saudara ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan saudara misalnya, yang bikin saudara keki, ingat bahwa dia tuh bukan finish product. Kita juga bukan finish product, makanya ada firman Tuhan yang bilang besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kita belajar, dia belajar. Ingat bahwa manusia itu bukan finish product. Saya share waktu itu sama anak-anak Man of Honor. Ya kan, saya bilang, wah nanti kalau udah dewasa ya kan, pilih pasangan hidup ya. Jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan pasangan hidup yang perfect. Saya bilang sama anak-anak, it's a dream. Saya bilang, ngimpi kalau bisa dapat kayak gitu. Yang Tuhan kasih apa? Raw materialnya sama kita. Raw material dikasih sama kita. Kita harus kerjain. Saya tantang waktu itu, kalau kamu anak-anak kecil di Man of Honor, kalau kamu ntar nggak suka mungkin cara berpakaian istri kamu, bawa dong belanja, ya kan? Yang oke lah supaya penampilannya lebih oke gitu saya bilang kan. Nah saya tanya, kira-kira kalau istri kamu mau belanja mau dibawa kemana? Langsung angkat tangan satu anak, ke Walmart. Oh my goodness, cheap banget saya bilang, dari mana belajaran nih anak ke Walmart? Ya bawa ke Gap kayak kemana gitu. Nah iya kan, itu kan nggak finish product. Kita nih nggak finish product loh. Kita tuh semakin hari semakin dibentuk sama Tuhan supaya menjadi seperti Kristus. Ingat itu bahwa kita tuh harus cultivate, kita harus mengusahakan. Jadi waktu kita ketemu orang, kita berinteraksi dengan komunitas kita di cell group, ya kan, ada yang menjengkelkan, yang pasti ada something yang Tuhan mau belajar gitu. Yang mau kita pelajari dari orang itu gitu. Dengan adanya orang itu. Karena kemana aja kita pergi, kalau kita nggak beres untuk hal itu, Tuhan akan ketemuin dengan orang yang sama. Percaya saya deh. Saya ngalamin. Jadi kalau kita nggak beres gitu, melarikan diri kayak Yunus, Tuhan akan ketemuin lagi dengan hal yang kayak gitu. Sampai kita lulus. Oh, begitu sayangnya Tuhan sama kita, coba kemana aja kita lari, dikejar sama Tuhan. Ya kan, di Ayub 16 ayat 24 kalau nggak salah bilang bahwa kalau Tuhan ngejar tuh seperti singa. Dikejar loh saudara sama Tuhan. Ya ingat bahwa manusia itu bukan finish product. Jadi waktu saudara ketemu hal itu, ingat dong, kita belajar, dia belajar. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh di sini. Ya, ingat itu. Nah hal yang terakhir, nah ini kita udah dengar mungkin dari Kowing. Bahwa yang namanya perasaan itu mengikuti keputusan. Ya, perasaan kita itu akan mengikuti keputusan kita. Nah, Pastor Joe waktu itu juga show 18 Januari kan, bahwa love is 100% under our control, ya. Jadi kita yang bisa kontrol hal tersebut gitu. Kalau kita kan Kristen tuh kan bukannya perasaan, Kristen kan iman. Ya kan, kita udah belajar bahwa Kristen itu bukan perasaan, Kristen itu iman gitu. Nah kalau saudara dapat itu dari Tuhan, saya khotbah waktu itu 7 Desember tahun lalu. Kalau kita dapat itu dari Tuhan, pegang itu. Jalani apa yang kita imani, jalani apa yang kita lihat, jalani apa yang Tuhan bicara sama kita. Kalau Tuhan bicara tentang kasih, jalani. Jangan mengandalkan perasaan, putusin aja bahwa saudara mau mengasihi. Karena perasaan itu akan mengikuti keputusan nantinya. Perlu waktu, yes. Tapi begitu saudara memutuskan, saudara udah melangkah bersama dengan Tuhan dalam iman. Perasaan tuh akan ngikutin. Rasa sebelnya itu mungkin akan jadi hilang. Rasa marah saudara bisa hilang. Diganti dengan perasaan kasih. Cobain deh. Saya nyobain. Saya mau cerita dua pengalaman pribadi saya di mana saya jadi orang yang disakitin dan saya jadi orang yang nyakitin. Tapi karena saya dapat firman Tuhan dari Tuhan langsung dan Tuhan mau kita jadi initiator waktu kita terima kalau kita terima
firman dari Tuhan, oh berdamai dong dengan si A, berdamai dong dengan Pastor Joe misalnya untuk saya. Nah yang Tuhan mau itu kan saya yang datang ke Pastor Joe duluan. Untuk saya minta maaf atau saya mengampuni, anything can happen. Ya kan, saudara harus jadi inisiatornya, jangan tunggu pastor. Saya nggak bisa dong, saya terima dari Tuhan bahwa saya harus mengampuni Pastor Joe. Saya tunggu Pastor Joe untuk datang. Itu mah ngimpi, nggak kejadian. Firman Tuhan datangnya saya yang harus jadi inisiator, saya yang harus nyamperin Pastor Joe. Ya, nah saya mau cerita 2 hal buat saudara. Waktu saya kecil, saya suka main badminton. Umur berapa ya? Kira-kira kelas 5 SD gitu, kira-kira umur 12-an lah. Main badminton. Nah itu di rumah tuh ada lapangan badminton. Itu dekat sama rumah. Nah kita tuh kalau lagi pas jamnya kosong kita suka book. Jadi saya suka banget main gitu. Saudara ingat Icuk Sugiarto nggak? Icuk Sugiarto. Nah pasangan gandanya namanya Sigit Pamungkas. Itu orang Bogor. Sigit Pamungkas. Tinggal di Pamoyanan. Kalau ada Ciculan tahu mungkin di sini. Tinggal di Pamoyanan. Nah kokonya sama adiknya si Sigit ini ngajar kita. Ya, namanya si Gatot sama si Gunawan. Mereka juara Bogor. Tiap tahun ada kejuaraan Bogor bulu tangkis mereka juara. Nah, dia ngajar kita gitu. Saya main, rajin banget. Latihan terus. Nah, satu kali kita nggak tahu kan. Jadi saya mama saya sama teman-teman saya book lapangan badminton itu. Nah, ternyata si Engko atau si Acinya lupa gitu double booking. Jadinya kayaknya mungkin saya book sama si Engkonya. Ada satu teman saya yang book sama si Acinya mungkin. Nah yang saya nggak tahu siapa duluan yang book. Tapi akhirnya jadi ribut. Ya kan semua pada mau main gitu. Semua pada datang ke lapangan. Loh orangnya beda. Ya kan. Nah akhirnya saya lagi jalan pulang kita ngalah. Akhirnya kita pulang. Nah, lagi saya jalan pulang saya dipukul. Sama teman seberang rumah. Rumahnya seberang rumah dipukul dari belakang. Saya marah setengah mati. Tapi saya ingat tuh. Saya belajar waktu itu tentang ditampar pipi kiri, terus kasih pipi kanan gitu. Saya belajar. Nah saya kan punya firman Tuhan ya kan. Itu begitu saya dapat, saya marah gitu, saya marah. Nah kokonya tuh dekat sekali sama keluarga kita kokonya. Jadi kokonya begitu tahu itu dimarahin tuh adeknya. Seberang rumah, rumahnya di seberang rumah. Dimarahin, adeknya dipukul sama kokonya segala rupa gitu. Tapi saya kan sakit hati gitu. Gue salah apa sebenarnya? Ya kan? Yang salah kan si Aci masih Engko. Bukannya saya gitu. Saya juga nggak book kan saya book sesuai dengan peraturan kan. Saya tanya si Engkonya apa si Aci saya lupa. Saya book aja. Dipukul gitu. Buat sesuatu yang saya nggak salah gitu. Sakit hati saudara. Tapi saya gerah hari itu. Karena pergumulan dalam hati saya gitu. Nah akhirnya firman itu bicara tuh yang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan gitu. Wah Tuhan, saya masih kecil waktu itu, saya belajar untuk mengasihi. Jadi waktu dia keluar rumah, dia juga nangis kan pukul sama kokonya. Saya tanya sama dia, saya ngomong. Enggak ngomong, gitu tanya lagi habis pukul kokonya dia juga marah kali kan. Enggak, diem aja, enggak ngeladenin. Terus saya lakukan loh, tiap hari saya lakukan. Dan akhirnya jadi baik sama saya. Sampai hari ini saya heran. Dan ini bukan cuma sekali, ini cuma satu aja yang saya ceritain buat saudara. Dan dia akhirnya jadi teman baik sama saya. Jadi teman rumah ini seberang rumah. Saya belajar untuk mengasihi. Saya punya. Saya cuma tinggal rilis aja. Nah hal yang kedua. Nah itu saya jadi korban, jadi victim. Ya kan saya disakitin. Nah, hal yang kedua. Nah saudara tahu kan kalau saudara suka main musik. Kalau di grupnya saudara ada yang main kuncinya salah gitu. Tahu-tahu kita harus ke F, dia tahu-tahu ke G gitu. Nah kita kan kebiasaan nengok. Ya enggak? Coba. Kalau ini tahu-tahu mati, saudara nengok gak ke sono? Ya kan? Kita kan nengok. Nah saya mau kasih tahu buat saudara. Itu pandangan kadang-kadang membunuh loh. Kadang-kadang gitu aja juga bisa ngebunuh orang. Itu saya nengok gitu. Nggak ada maksud menghakimi. Nggak ada maksud, refleks aja karena kuping dengar ada yang fales jadi nengok. Nah itu nggak cuma sekali ternyata. Ya tiap kali ada fales ya nengok. Saya heran. Tahu-tahu dia mengundurkan diri. Dari grupnya kita. Saya kan bingung. Ada apa, ada problem apa. Dia gak ngomong loh. Dia gak ngomong. Tapi akhirnya suaminya kayaknya ngomong sama saya. Bahwa dia ngerasa tertuduh kalau main sama saya. Aduh saya ngerasa salah setengah mati. Dan firman Tuhan sekali lagi bilang buat saya. Lu harus datang. Nah saya waktu itu jadi ketua timnya. Saya gengsi dong. Ya kan. Masa gue kan gue gak maksud menghakimi. Gue sebenarnya kan gak nengok gitu kan gak ada maksud apa-apa.
Ya kan, nggak maksud lu salah, enggak, gue cuman kebiasaan aja gitu. Kalau ada yang fales nengok, sama kayak saudara lah, ini mati nengok ke sono gitu. Sama, nengok gitu, tapi Tuhan ngomong beberapa hari ngomong untuk saya datang minta maaf. Aduh, nggak gampang loh saudaraku. Tapi saya belajar taat. Belajar taat, dan sampai hari ini kita punya hubungan oke sama dia. Ya nah saya cerita ini sama saudara supaya saudara bisa gitu loh lakukan itu, karena kalau saya aja bisa, kenapa saudara nggak bisa? Kita punya kan kasihnya kan dari Tuhan kan. Apalagi kita bilang kita church family. Tadi saya udah bilang, as a family kita bakalan irritate one another anyway. Kita akan menjengkelkan, kita akan ketemu nggak cocoknya satu sama lain, ya kan? Nah di situ kita belajar untuk mengasihi satu sama lain. Nah saudara tahu nggak, the most attack institution on earth itu family. Saudara lihat semua problem yang ada di dunia ini, kebanyakan akarnya itu dari family. The most attack institution in the family loh. Family kita di rumah, family kita di church. Oh tuh iblis tuh senang banget kalau kita pecah. Pesta 7 hari 7 malam kayaknya dia. Kalau kita ada perpecahan di gereja kita, itu happy banget. Happy banget, iblis berhasil. Nah kita harus protect dengan kasih. Kita harus protect diri kita sendiri dengan kasih. Karena iblis tahu prinsip sinergi itu iblis tahu. Waktu kita jadi kuat satu sama lain, kuat jadi satu, itu iblis gak bisa bikin apa-apa. Kita perlu tahu itu, kita perlu sadari itu. Ya, jadi ada 3 hal, ingat yang tadi saya kasih tahu sama saudara bahwa saudara punya kasihnya. Pakai itu, rilis itu. Ya, hal yang kedua, kita nih gak finish product. Kita ini lagi diproses sama Tuhan untuk jadi sempurna. Hal yang ketiga, ingat bahwa kita harus memutuskan untuk mengasihi karena perasaan kita itu akan ikut keputusan kita nantinya. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini. God bless you all. Thank you.